Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kurikulum 2013. Yang pertama, kita memperkenalkan dulu. Saya Rafila Latum Naim, absen 46, dan sebelah saya Tina Kurniasa Fitri, absen 31. saya Safakunatul Ahyun, absen 10. Saya Sabriani Ayu Fitriasari, absen 44. Saya Rizky Rizana Adelia, absen 43. Dan saya Alfira Anzalisa, absen 50. Ya, baik. Selanjutnya akan diterangkan yang pertama, saya sendiri akan menerangkan pengertian dari kurikulum. Kurikulum berasal dari kata kurir yang berarti pelari dan kurir yang berarti jarak tempuh. Jadi dapat diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari mulai dari start sampai finish untuk mendapatkan medali. Dan kurikulum juga bisa diartikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan isi dan materi pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara KPM di sekolah. Maksudnya gini, kurikulum itu semua serangkaian yang ada di sekolah itu, semua pelajaran yang maupun di dalam kelas maupun di luar kelas itu dinamakan dengan kurikulum. Dan kurikulum itu perlu disusun dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Maksudnya gimana? Maksudnya itu dari zaman ke zaman itu kurikulum berbeda. Seperti halnya sebelum ada K13 ini, kurikulum itu menggunakan kata SP. Dan kurikulum itu tidak hanya mencakup dalam hal di dalam kelas saja atau dalam mata pelajaran saja, tetapi di situ kurikulum itu mencakup semua tentang kepribadian anak tersebut, mempengaruhi kepribadiannya. Jadi perlu adanya kurikulum di sekolahan. Dan kurikulum 2013 sendiri itu mempunyai arti kurikulum yang berbasis kompetensi sebagai hasil refleksi, pemikiran, dan pengajian yang mendalam dari kurikulum sebelumnya. Kompetensi-kompetensi yang dikembangkan pada kurikulum 2013 yaitu untuk memberi soft skill dan hard skill berupa keterampilan dan keahlian. Jadi yang lebih ditekankan pada kurikulum 2013 itu untuk yang menonjolkan itu dalam hal keterampilan dan keahlian. Karakteristik kurikulum 2013 yang pertama yaitu standar kompetensi kelulusan atau SKL. SKL kurikulum 2013 ditata secara berjenjang seperti halnya dalam pendidikan SD, kemudian SD atau MI, kemudian dilanjutkan ke SMP atau MTS, dan selanjutnya dilanjutkan ke SMA atau MA, yaitu isi dan struktur kurikulum. K13 dengan standar isi mengurangi jumlah mata pelajaran tapi menambah jumlah jam mata pelajaran. Yang ketiga yaitu pendekatan kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013, materi pembelajaran dikemas dalam bentuk tematik dan diajarkan melalui pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik direkomendasikan dari UNESCO terkait konsep The Four Pillars of Education, yaitu belajar untuk tahu, belajar untuk melakukan sesuatu, belajar hidup bersama sebagai dasar berpartisipasi, dan belajar sama dengan lain dalam keseluruhan aktivitas kehidupan manusia, dan belajar untuk menjadi dirinya sendiri. Yang keempat yaitu penilaian. Dalam Permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian pendidikan disebutkan bahwa arti penilaian otentik adalah penilaian dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan, proses, dan keluaran pembelajaran. Prinsip penilaian otentik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah objektif, terpadu, ekonomis, transparan, akuntabel, edukatif, pendidik, dan motivasi peserta didik dan guru. K13 menekankan pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik melalui penilaian berbasis tes dan portofolio saling melengkapi. Model pembelajaran kurikulum 2013. Model pembelajaran adalah suatu contoh bentuk pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru dari awal hingga akhir. Kemudian, model pembelajaran dibagi menjadi 4 model. Yang pertama yaitu model pembelajaran inquiry learning, yaitu merupakan metode yang lebih menerapkan atau lebih menekankan kepada keaktivitasan belajar oleh seorang murid. Kemudian langkah-langkah melakukan metode pembelajaran model pembelajaran inquiry learning. Yang pertama yaitu melakukan suatu observasi atau pengamatan dalam sebuah fenomena alam yang ada di sekitar. Kemudian yang kedua yaitu
siswa mengajukan suatu pertanyaan yang sudah didapat oleh ketika melakukan suatu observasi atau pengamatan. Yang ketiga, yaitu data tersebut dikumpulkan menjadi satu, kemudian disimpulkan, lalu guru memberikan suatu pengarahan yang lebih spesifik lagi. Kemudian yang kedua yaitu model pembelajaran basic learning. Di sini siswa dituntut untuk lebih menelaah suatu permasalahan yang ada di sekitar atau di kehidupan sehari-hari. Yaitu model pembelajaran example non example. Model pembelajaran example non example yaitu suatu rangkaian penyajian materi ajar kepada siswa dengan cara guru memberikan gambar-gambar yang sudah disediakan, kemudian menyuruh siswa untuk menganalisis dari gambar-gambar tersebut. Kemudian tujuan dari penerapan model pembelajaran example non example yaitu mendorong siswa berpikir bagaimana cara memecahkan permasalahan yang ada pada gambar tersebut. Kemudian yang kedua, meningkatkan daya analisis dan meningkatkan perhatian siswa dalam mengikuti proses pembelajaran tersebut. Kemudian mengembangkan kemampuan berdiskusi dan mengembangkan kemampuan mengemukakan pendapat siswa. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pembelajaran model example non example yaitu guru mempersiapkan gambar-gambar yang sesuai dengan materi yang diajarkan, kemudian guru menempelkan gambar-gambar tersebut di papan, kemudian guru membagi siswa dalam beberapa kelompok yang dalam satu kelompok tersebut terdiri dari 2 atau 3 orang siswa. Kemudian guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan pada siswa untuk memperlihatkan atau menganalisis gambar tersebut. Kemudian siswa mencatat dari hasil diskusinya tersebut dan guru dan setiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil dari diskusinya tersebut. Kemudian yang keempat yaitu model pembelajaran snowball throwing atau biasa disebut dengan melempar bola salju. Model pembelajaran snowball throwing ini merupakan model pembelajaran yang membagi murid dalam beberapa kelompok yang kemudian masing-masing anggota kelompok tersebut membuat bola pertanyaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan dan kelebihan dari kurikulum 2013. Yang pertama, kelebihan dari kurikulum 2013 yaitu ada 2 faktor. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu siswa diharapkan mampu menguasai kompetensi, sikap, pengetahuan dan keterampilan untuk bersaing di dunia internasional. Hal yang perlu diperhatikan yaitu hal penting dari perubahan atau penyempurnaan kurikulum 2013 yaitu keaktifan siswa, penilaian secara holistik, adanya pendidikan karakter dan sistem evaluasi yang baik. Kemudian faktor eksternal, peserta didik mampu dan siap bersaing di ranah internasional sesuai dengan kebutuhan modern saat ini. Kemudian kelemahan dari kurikulum 2013 yaitu penekanan pengembangan kurikulum hanya didasarkan pada orientasi pragmatis. Kemudian kurikulum 2013 tidak didasarkan oleh evaluasi pelaksanaan KTSP 2006 sehingga membuat para guru itu bingung. Kemudian pemerintah seolah melihat semua guru dan siswa itu mempunyai kompetensi yang sama. Pada kenyataannya tidak semua guru mempunyai kompetensi yang sama. Contohnya dalam membuat RPP dan penilaian autentik belum sepenuhnya dikuasai oleh guru dan sebagian besar guru belum siap untuk menjadikan para siswanya itu menjadi aktif. Dari sini diperlukan pelatihan dan pendidikan bagi guru sebagai pemberi materi
adalah memotivasi siswa agar menjadi lebih aktif dan lebih kreatif dalam belajar. Yang selanjutnya adalah evaluasi dan penilaian. Yang pertama, evaluasi. Evaluasi adalah tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari suatu program pendidikan. Pada kurikulum 2013, evaluasi menggunakan penilaian otentik. Penilaian otentik sendiri adalah proses pengumpulan informasi yang dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didik mengenai pencapaian pembelajaran peserta didik dengan menggunakan teknik yang dapat mengungkapkan atau menunjukkan bahwa pembelajaran itu telah benar-benar dicapai atau dikuasai. Yang kedua adalah penilaian. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian belajar peserta didik. Kurikulum 2013 menekankan penilaian terhadap tiga konsep dalam proses, yaitu yang pertama skill atau keterampilan, yang kedua knowledge atau pengetahuan, yang ketiga attitude atau perilaku. Selain itu, kurikulum 2013 juga lebih mengedepankan penilaian otentik, di mana dalam seluruh rangkaian pembelajaran menjadi titik penilaian pembelajaran.